Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tulus Bagio dari Fakultas Ilmu Hukum dan Bisnis Ilmu Sosial, kelas malam manajemen B1 semester 4. Saya di sini mau menerangkan tentang kesehatan bank. Yang pertama adalah kesehatan bank adalah menurut Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pasal 29, bank dikatakan sehat apabila bank tersebut memenuhi ketentuan kesehatan bank dengan mempertahankan aspek perbankan, kualitas aset, kualitas manajemen, kualitas rehabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha. Ya, di sini kita mulai masuk di aspek-aspek penilaian. Penilaian untuk menentukan kondisi suatu bank biasanya menggunakan berbagai alat ukur. Salah satunya menggunakan menentukan kondisi suatu bank dikenal dengan nama analisis Chapman. Analisis ini terdiri dari aspek kapital aset, manajemen, earning, dan liquidity. Hasil dari masing-masing aspek ini kemudian akan menghasilkan kondisi suatu bank. Ya, aspek-aspek tersebut terdiri dari yang pertama aspek pemodalan kapital. Penilaian pertama adalah aspek pemodalan kapital suatu bank. Dalam aspek ini yang dinilai adalah permodalan yang dimiliki oleh bank yang didasarkan pada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Jika suatu bank itu mengalami tidak sehat, maka penanganannya seperti CAR Capital Adequacy Ratio yang telah ditetapkan oleh BI. Perbandingan rasio ICAR adalah rasio modal terhadap aktiva terbilang menurut resiko AMTR sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Maka CAR bertambah untuk 2002 maksimal harus 8%. Bagi bank yang memiliki CAR di bawah 8%, harus segera memperoleh perhatian dan penanganan yang serius segera untuk memperbaiki. Maka bank harus menangani aspek-aspek kapital tersebut. Dan yang kedua, kualitas aset. Aspek yang kedua adalah mengukur kualitas aset bank. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah untuk menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank. Penilaian aset harus sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dengan memperbandingkan antara aktiva produktif yang dikualifikasi terhadap aktiva produktif. Jika suatu bank itu mengalami tidak sehat, lalu aspek kualitas aset ini, maka penanganannya harus rasio dapat dilihat dari neraca yang telah dilaporkan secara berkala kepada Bank Indonesia. Jika suatu aset yang tidak sehat, maka bank harus menanggulangi secara cepat atau menutup aset yang tidak sehat tersebut agar aset yang lain tetap. Yang ketiga, aspek kualitas manajemen. Untuk menilai kualitas manajemen dapat dilihat dari kualitas manusia dalam mengelola bank. Kualitas manusia juga dilihat dari segi pendidikan serta pengalaman para karyawan dalam berbagai kasus yang terjadi. Dalam aspek ini dinilai adalah manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rehabilitas, dan manajemen likuiditas. Ya, dari aspek kualitas manajemen atau kualitas sumber daya manusia ini, penanganannya dengan cara jika sistem manajemennya kurang sehat, maka suatu bank harus segera mengganti atau menjalankan sistem manajemen yang lain agar bank tersebut tetap kompeten melayani masyarakat dan tetap secara garis besar itu tetap melayani sekitar. Yang keempat, aspek earning.
Aspek earning merupakan aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan. Kemampuan ini dilaporkan dalam suatu periode menggunakan aspek ini juga mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank bersangkutan. Penanganannya dalam aspek earning ini atau aspek permodalan ini, jika bank itu tidak sehat, dengan pengukurannya rehabilitasi tersebut meningkat atas standar yang telah ditetapkan. Jika keuntungan di bawah standar yang ditetapkan, maka bank harus meningkatkan suku bunga yang ada. Maka bank harus meningkatkan suku bunga atau juga tingkat pemasarannya. Yang kelima, aspek likuiditas. Aspek yang kelima adalah aspek likuiditas adalah penilaian terhadap aspek likuiditas bank. Suatu bank dapat dikatakan liquid apabila bank yang bersangkutan mampu membayar semua hutangnya, terutama hutang-hutang jangka pendek. Penanganannya itu sama dengan aspek earning atau aspek aset. Ya, bank yang tidak sehat, tingkat hutangnya tinggi dan rendah tingkat pembayaran, maka bank harus mengejarkan pencarian nasabah agar bisa mendapat laba dari suku bunga yang ada, atau bisa mencari nasabah untuk menabung agar uang bisa diputar dan dikelola pihak bank tersebut. Ya, di sini kita masuk di aturan kesehatan bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perusahaan atas Undang-Undang Nomor 7 1992 tentang perbankan. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. UU tersebut lebih lanjut menetapkan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecakupan modal dengan usaha dengan kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya. Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dana kepada bank. Bank wajib menyampaikan kepada BI segala keterangan dan penjelasan mengenai usaha yang menurut tentang cara ditetapkan oleh BI. Bank atas pemerintah, BI wajib memberikan kesempatan bagi perilaku pemeriksa buku-buku dan berkas-berkas yang ada badas, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. BI dapat menugaskan akuntan publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank. Bank wajib menyampaikan KKCA, perhitungan laba rugi, tabungan, dan penjelasan serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh BI. Neraca dan perhitungan laba rugi dan waktu dan bentuk yang ditetapkan BI. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya tentang kesehatan bank dan tentang penanganannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.